Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, ya kita bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita senantiasa merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa saat ini kita sudah memasuki hari ke-7 bulan Dzulhijjah. Saat ini saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berkemas-kemas untuk memenuhi panggilan Allah SWT, yaitu mengikuti pelaksanaan puncak ibadah hari, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Saat ini saudara-saudara kita dengan niat yang satu, kaji artinya adalah wani mati di tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Dengan demikian saat ini mereka semuanya ada berpakaian serba putih yang melambangkan bahwa di antara kita tidak ada yang paling mulia di sisi Allah SWT kecuali ada orang yang bertakwa. Untuk itu saudara kita yang hari ini berkemas-kemas ada yang menuju ke Mina, yaitu dalam rangka adalah tarwiyah. Sehingga ketika kita sudah berada di hari tarwiyah, ada kita disunatkan untuk melaksanakan puasa tarwiyah, di mana keutamaannya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Begitu juga saudara kita yang hari nanti adalah langsung menuju yaitu ke Arafah, dengan menginap di Arafah dan besok pagi berdasarkan kalender yaitu Kementerian Arab Saudi, maka wukuf di Arafah adalah akan dilaksanakan yaitu besok pagi. Untuk itu kepada orang-orang yang tidak berhaji adalah bisa melaksanakan yaitu puasa Arafah, di mana dengan puasa Arafah bisa menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Menentu ketika saudara kita sedang melakukan proses haji Arafah, maka kita disunatkan untuk melaksanakan yaitu puasa Arafah yang jatuh pada besok pagi. Berkaitan dengan ini terjadi perbedaan pandangan bahwa ketika kita berada di Indonesia kebanyakan menggunakan wujudul hilal, yaitu ketika pemerintah Saudi Arabia menetapkan wukuf besok pagi hari Sabtu, maka Indonesia adalah selisihnya hanya 4 jam. Untuk itu ada yang berpandangan bahwa ada yang yakin bahwa besok adalah wukuf, maka mereka berpuasa, kemudian minggunya adalah Idul Fitri. Bagi pemerintah Indonesia maka puasa Arafah akan dilaksanakan yaitu pada hari Ahad dan hari Senin adalah Idul Adha. Bagi saya pribadi, karena saya melaksanakan yaitu menghidupkan, memakmurkan 10 hari pertama Dzulhijjah, yaitu 1 Dzulhijjah yang dimulai hari Sabtu kemarin tanggal 8, maka besok adalah tanggal 8. Maka bagi saya besok atau hari ini adalah saya melaksanakan puasa tarwiyah, kemudian besok ada puasa Arafah, dan hari Ahad adalah puasa 9 Dzulhijjah, dan hari Senin adalah pelaksanaan Idul Adha.
Dalam perbedaan pendapat tidak masalah, yang penting kita yakin. Karena apa? Ketika terjadi perbedaan pendapat, semuanya ada betul. Yang tidak betul adalah yang tidak melaksanakan. Kalau misalnya yang betul adalah besok pagi, maka yang melaksanakan besok pagi adalah pahalanya 2, dan yang tidak pahalanya 1. Semuanya mendapat pahala. Pada dari itu, sehubungan dengan di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tentang prosesi ibadah haji. Muslimin jamaah sholat Jumat waktu makruh. Ketika kita bayangkan seandainya kita saat ini berada di Mekah, maka kita saat ini sudah mengenakan yaitu pakaian ihram, yaitu pakaian sebelah putih. Niatnya satu, untuk mencari ridho ilahi, melaksanakan ibadah haji. Labbaika Allahumma hajjan, ya, labbaika hajjan. Aku niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika kita, saudara kita yang sudah berada di Mina, untuk melakukan tarbiyah, maka mereka melaksanakan sholat duhur dan asar di jamak qashar. Kemudian maghrib, isya sama kemudian subuh. Kemudian besok pagi langsung menuju Arafah. Bagi yang tidak melakukan tarbiyah, nanti malam adalah mereka bersama-sama menuju Arafah, nginap di Arafah. Kemudian paginya sama seperti biasa. Kemudian puncaknya adalah hari Sabtu jam 12 waktu sana, dan jam 4 sore 16 waktu Indonesia bagian barat. Untuk itu prosesi puncak haji adalah di Arafah. Haji adalah Arafah. Untuk itu ketika saudara kita sedang melaksanakan haji dan punya adalah haji, di Arafah, maka kita juga perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca kita berbanyak, yaitu tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Apa yang kita mohonkan Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Adapun waktunya adalah sejak tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari. Untuk itu kita berdoa kepada Allah SWT agar saudara kita yang hadir melaksanakan haji diberi kemudahan bisa melaksanakan rukun haji dan wajib haji, sehingga kembali ke tanah air mendapat mereka haji yang mabrur. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Adapun setelah selesai wukuf di Arafah, maka mereka adalah akan mabit, yaitu menuju Musdalifah. Tujuannya apa? Untuk mencari kerikil, di mana kerikil jumlahnya ada 70 biji ini. Kemudian setelah tengah malam mereka langsung meninggalkan Musdalifah, kemudian menuju Mina untuk melempar jumrah, yaitu di hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yang pertama adalah melempar jumrah Aqabah, hanya satu saja. Waktu yang paling afdal adalah setelah duha. Kemudian setelah melempar jumrah Aqabah, boleh melakukan yaitu tahallul. Dengan demikian sudah selesai. Kemudian ketika ingin mengambil yaitu nafar awal, maka keesokan harinya adalah melakukan yaitu melempar jumrah, 3 jumrah yaitu Aqabah, Ula, dan Wusta. Dan waktu yang paling afdal adalah waktu Syawal, yaitu setelah zuhur. Kemudian tanggal 11-12 nafar awal. Kemudian kalau ingin memperpanjang, yang pertama adalah yaitu melakukan nafar tsani, yaitu sampai tanggal 13. Untuk itu ketika sudah selesai di nafar tsani, yaitu pada hari Kamis besok, insya Allah mereka akan kembali yaitu melakukan tawaf ibadah, di mana tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali, yang mana di situ adalah merupakan rukun ibadah haji, sehingga kalau tidak dikerjakan tidak sah. Kemudian setelah melakukan tawaf, maka langsung dilanjutkan dengan yaitu sa'i, yaitu berjalan kaki raya kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Dengan demikian ketika kita sudah kembali dari sa'i, maka proses ibadah haji sudah selesai. Jadi tergantung kita mau melaksanakan ibadah haji itu lama atau tidak, tergantung kita sendiri. Karena apa? Kalau
ingin lama adalah 6 hari, kalau sedang adalah 5 hari, kalau cepat adalah 4 hari. Karena apa? Wa berfirman di surat Al-Baqarah ayat 107, Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada minal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fama taf'alu min khairin ya'lamuhu wa tajawwadu fa inna khairal taqwa wa taqun ya albab. Bulan haji adalah bulan yang telah dimaklumi. Jadi yang dimaksud haji adalah dimulai adalah tanggal 2 Syawal sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jumlahnya adalah 69 hari. Maka dari itu ketika kita sudah berada di tanggal 8 Zulhijjah, kita akan melakukan tarwiyah. Jadi kemudian Arafah, wukuf, kemudian melempar jumrah, akobah, kemudian nafar awal, nafar tsani, kemudian yaitu tahiyat ibadah, sa'i dah selesai. Untuk itu ketika kita sudah mengenakan ihram dan niat haji, maka kita tidak boleh wala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Jangan rafas, jangan bicara porno, wala rafasa wala fusuq, dan jangan berbuat kefasikan, wala jidal, dan jangan berbantah-bantahan. Dan kita disuruh untuk mencari bekal, dan sebagai bekal adalah takwa. Untuk itu mari kita tingkatkan ketaatan kita pada Allah SWT. Dan kali manakah kita sudah memiliki benar takwa, insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Wa tajawwadu fa inna khairal taqwa wa takuni ya bil albab. Dan jadilah oleh bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, wahai orang-orang yang berakal. Untuk itu sebagai ciri ibadah, yaitu orang bertakwa adalah kita bisa menjaga sholat. Bagaimana kita melazimkan sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, inilah kata kuncinya. Hingga kalau kita ingin menjadi manusia unggul adalah nantiasa yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Untuk itu mari kita senantiasa berdoa pada Allah SWT di bulan Dzulhijjah ini, bagi yang memiliki kemampuan kesempatan untuk bisa berkorban dengan Beliau Ta'ala. Kita tahu bahwa bukan darah dari yang saya pada Allah, tapi hanya ketakwaannya. Insya Allah orang yang berkorban dengan takwa, takwanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah prosesi haji yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yang punya niat, tekad, ragat, sempat dan sehat, insya Allah akan diberi kemudahan untuk bisa menyusul saudara kita yang saat ini sudah dipanggil oleh Allah SWT. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.